Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat pagi atau siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahina Fitri Islamuddin, mahasiswa dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Rekayasa Komputer, dengan posisi yang dilamar. Posisi pertama itu IT System, posisi kedua ada Treasury Management. Pada kesempatan ini, saya ingin menawarkan solusi berbasis IT yang dapat mendukung layanan pembiayaan investasi dan modal kerja di PT Surya Arta Nusantara Finance atau SANS dalam upaya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Nah, latar belakang masalah sebagai perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, SAN menghadapi tantangan dalam memenuhi hadapan pelanggan yang semakin mengutamakan kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses. Menurut data OJK tahun 2024, sebanyak 70% pelanggan pembiayaan di Indonesia menginginkan layanan digital yang cepat dan aman. Namun, saat ini proses pengajuan pembiayaan masih membutuhkan waktu karena banyaknya langkah manual seperti pelanggan, validasi dokumen pelanggan dan komunikasi internal yang tidak terintegrasi pada sistem. Dalam pengembangan digitalisasi di Indonesia yang semakin kompetitif, memerlukan sistem yang mampu mempercepat proses pengajuan dan meningkatkan pengalaman pelanggan tanpa mengabaikan keamanan data. Oleh karena itu, saya memandang digitalisasi layanan pembiayaan sebagai solusi yang strategis. Lalu selanjutnya adalah perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan pertanyaan utama yang menjadi fokus solusi. Poin, poin pertama, bagaimana sistem IT dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan di SAN. Lalu poin kedua, bagaimana sistem ini dapat memastikan keamanan data pelanggan sekaligus memberikan pelayanan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggannya. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita dapat meminimalkan resiko kesalahan manual dan meningkatkan daya saing soft di industri pembiayaan. Yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Lalu ada analisis masalah. Untuk menganalisis masalah ini, saya menggunakan kerangka DMAIC yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada defend. Di sini saya mendefinisikan bahwa masalah utama adalah proses pengajuan biayaan yang lambat dan masih bergantung pada proses manual. Lalu measure. Berdasarkan pengamatan, rata-rata waktu pengajuan pembiayaan di soft adalah 7-10 hari. Analisis menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari validasi dokumen yang manual, kurangnya integrasi antar sistem, dan absennya pemantauan real-time terhadap status pengajuan. Improve, solusi yang diusulkan dari saya adalah digitalisasi penuh pada proses pengajuan dan validasi dokumen, yang akan saya jelaskan lebih detailnya pada slide berikutnya. Lalu ada kontrol, saya menyarankan tim audit sistem dalam melakukan monitoring berkala untuk memastikan sistem berjalan optimal. Nah, solusi atau strateginya, solusi utama yang saya tawarkan adalah implementasi sistem digital yang sudah terintegrasi untuk layanan pembiayaan di SAF. Sistem ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama ada portal pengajuan online dan aplikasi mobile. Pelanggan atau user dapat mengajukan pembiayaan melalui aplikasi yang dirancangkan secara user-friendly. Ini mencakup pengunggahan dokumen, pengisian formulir digital, hingga tanda tangan elektronik. Lalu ada validasi dokumen
otomatis dengan OCR, atau bisa disebut dengan teknologi OCR atau Optical Character Recognition. Memungkinkan sistem ini untuk membaca dan memvalidasi dokumen pelanggan secara otomatis yang sebelumnya manual. Mengurangi resiko kesalahan manual dengan metode ini digunakan sebagai salah satu cara identifikasi otomatis dan cepat yang belakangan ini banyak diterapkan pada platform dan layanan di perusahaan di Indonesia. Lalu adanya dashboard monitoring untuk tim internal. Saya mengusulkan dashboard terpusat dan memungkinkan tim IT untuk memantau status pengajuan secara real time dan mengambil tindakan jika ada kendala. Juga didukung dengan desain arsitektur sistem yang scalable untuk kemampuan sistem yang digunakan. Memasang load balance untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server aplikasi. Lalu ada sistem integrasi sistem keuangan, atau saya akan menjelaskan keamanan berbasis yang menggunakan teknologi AI. Sistem akan dilengkapi dengan algoritma berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan untuk mencegah kebocoran data. Lalu apa manfaat yang diharapkan? Dengan solusi ini, waktu pengajian biayanya dapat dikurangi dari sebelumnya 7 sampai 10 hari menjadi 1 sampai 3 hari. Selain itu, tingkat kesalahan dan validasi dokumen datanya dapat ditekan sampai 80%. Lalu, ada resiko dan mitigasi. Namun, saya juga menyadari bahwa setiap implementasi teknologi memiliki resikonya. Berikut adalah resiko utama yang saya identifikasi beserta strategi mitigasinya. Di sini saya menjelaskan beberapa poin. Poin pertama, biaya implementasi yang sangat tinggi. Untuk mengatasi ini, kami menyarankan pengguna perangkat lunak open source pada tahap awal, seperti OpenVice untuk keamanan dan mengoptimal infrastruktur IT yang sudah ada. Melakukan load testing dan stress testing untuk menggunakan tool seperti Gmeter atau Locus untuk mengukur kapasitas maksimal sistemnya. Uji sistem dengan skenario berbeda pada waktu sibuk atau kenaikan mendadak dari pengunjung untuk melihat bagaimana sistem bereaksinya. Lalu poin kedua, adanya kurangnya pemahaman pengguna. Saya menyarankan pelatihan intensif untuk tim internal, staff, dan menyediakan panduan digital untuk pelanggannya, termasuk video tutorial dalam aplikasi. Lalu poin yang ketiga, ada potensi resistensi dari pelanggan tradisional. Untuk pelanggan yang belum terbiasa dengan layanan digital, SAF dapat menyediakan opsi bantuan di cabang yang terhubung langsung ke sistem digital, sehingga transaksi berjalan lebih mulus. Nah, sebagai penutup, saya percaya bahwa digitalisasi sistem pembiayaan adalah langkah strategis yang tidak hanya akan meningkatkan efisiensi proses internal, tapi juga nilai tambah bagi pelanggan. Dengan mengimplementasikan sistem digital ini, SAF dapat mempercepat waktu pengajuan, meningkatkan keamanan datanya, dan memperkuat posisi di industri pembiayaan. Langkah selanjutnya, saya merekomendasikan untuk memulai pilot project di salah satu wilayah atau cabang operasional SAF untuk menguji efektivitas solusi ini sebagai penerapan penuh. Nah, ini referensi yang saya gunakan dari Jika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.